I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abista Aufa Hilmi dengan NRP 222327753, kelas A semester 2, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Henry Didiharto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan ini ada apa aja sih? Nah, di dalam sistem pencernaan ini ada yang pertama rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang terakhir anus. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut terdapat ada langit-langit, ada uvula, tonsil, lidah, molar ketiga, molar kedua, molar ke-1, dan premolar kedua, premolar ke-1, incisivus lateral, caninus. Nah, untuk kita bisa menggolongkan molar ketiga sampai premolar ke-1 itu sebagai gigi dan lidah. Dan untuk selanjutnya adalah lidah. Nah, mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal. Nah, fungsi mulut yang pertama jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Batas-batas mulut untuk bagian depan rongga mulut disebut oral cavity, dibatasi oleh bibir. Bagian atas dibatasi platum drum hingga platum mole. Bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Nah, bagian-bagian mulut untuk bagian luar adalah rongga mulut bagian luar disebut vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam rongga mulut yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, platum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Nah, untuk mulut sendiri adalah tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau dengan mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Selanjutnya, bibir. Nah, orbicularis oris muscle dan dilapisi oleh keratinized stratified squamous epithelium. Otot yang menutup bibir adalah orbicularis oris, otot yang mengangkat bibir adalah levator angulis oris, dan otot yang menekan ujung mulut adalah depressor angli oris. Membantu dalam proses berbicara, menghisap, dan menjaga makanan tetap berada dalam mulut. Pipi, dinding yang menutup rongga mulut bagian samping, terdiri atas serta otot-otot wajah yang membantu dalam proses menghancurkan makanan. Otot yang terdapat pada pipi adalah buccinator muscle, sedangkan bagian dalam pipi merupakan bagian yang lembab dan tersusun dari epitel squamosa yang berlapis-lapis.
Platum membentuk bagian atas dari rongga mulut. Fungsi platum sebagai pelindung untuk memisahkan dari rongga hidung dan memperjelas ucapan kita, juga memperkuat melekatnya gigi tiruan. Platum atau sama dengan langit-langit terbagi menjadi dua, yaitu platum drum atau platum keras, platum mol adalah platum lunak. Nah, platum drum yaitu tersusun atas maksilaris, 2/3 bagian anterior atap rongga mulut, dilapisi mukosa, mengandung kelenjar mukosa kecil, gandula palati, menghasilkan mukus untuk melumasi makanan yang sedang dikunyah. Untuk platum mol atau platum lunak terletak di belakang yang merupakan lipatan yang menggantung dan dapat bergerak, terdiri dari jaringan fibrosa dan selaput lendir. 1/3 bagian posterior berperan dalam proses menelan saat bergabung dengan dinding posterior faring menutup bagian jalan makanan dari saluran napas bagian atas. Nah, yang selanjutnya adalah gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah, 16 buah pada setiap rahang. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu insivus atau bisa disebut incisif atau bisa disebut juga dengan gigi seri ya. Fungsinya untuk memotong atau mengiris makanan. Nah, letak gigi ini ada di bagian depan. Fungsi giginya untuk memotong atau mengiris makanan. Jumlah gigi seri pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap rahang adalah 8 gigi, 4 buah di atas, 4 buah di bawah. Yang kedua, kaninus. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Gigi taring ini mempunyai permukaan atau berujung tajam, letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing. Fungsinya untuk merobek makanan. Jumlah gigi kanina atau kaninus atau gigi taring pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap rahang ada 4 gigi, 2 buah di atas dan 2 buah di bawah. Nah, yang kedua, gigi premolar atau bisa disebut dengan gigi geraham kecil. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi premolar atau geraham kecil untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Jumlah gigi premolar pada orang dewasa sebanyak 8 gigi, 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Sedangkan untuk anak-anak tidak mempunyai gigi premolar. Nah, yang terakhir adalah molar atau disebut dengan gigi geraham besar. Letaknya di belakang premolar. Jumlah gigi molar pada orang dewasa sebanyak 12 gigi. Nah, gigi molar 3 bisa saja, molar ketiga tumbuh menimbulkan keluhan dan harus dicabut. Sedangkan jumlah gigi geraham pada selanjutnya kota gigi atau bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Yang ketiga, leher gigi, tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Lapisan gigi. Yang pertama ada email, yang merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada dentin, yaitu bagian yang terbesar dari seluruh gigi, namun lebih lunak daripada email. Yang ketiga, pulpa terdiri dari air 75% dan bahan anorganik 75%. Pulpa berisi pembuluh syaraf, pembuluh darah, dan limfa. Untuk pulpa, tugasnya adalah mengatur nutrisi makanan agar gigi tetap hidup, menerima rangsang, membentuk dentin, baru bila ada rangsangan panas kimia, tekanan, atau bakteri yang dikenal dengan dentin sekunder. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faring. Nah,
Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus. Nah, suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah serta terletak pada bagian anterior kolum vertebral yang panjangnya kurang lebih 14 cm. Fungsi faring yang pertama berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan juga dalam proses berbicara suara. Yang kedua sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan, sistem pencernaan. Yang ketiga sebagai penyaring pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembaban udara yang masuk melalui sistem pernapasan. Yang keempat mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang terakhir, tempat rangsangan bersih terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Nah, yang kedua, struktur lapisan faring. Nah, struktur lapisan faring yang pertama itu ada lapisan mukosa. Nah, sifat lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Nah, yang kedua ada lapisan fibrosa, adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Dan yang ketiga, lapisan muskular atau otot. Otot pada lapisan ini adalah otot sirkular melingkar dan otot longitudinal memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan. Pencernaan berikutnya. Nah, yang ketiga ada bagian-bagian faring. Nah, bagian-bagian faring ini ada nasofaring yang merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran nasofaring ukuran dan lebar nasofaring berkisaran antara 2 sampai 4 cm. Nah, terdapat dalam nasofaring ini ada dua struktur lagi, yaitu tuba Eustachius, yakni struktur yang menggabungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsinya untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tabung tersebut hanya akan terbuka saat menelan, bersin, menguap, atau menggerakkan rahang pada posisi tertentu. Nah, yang kedua, tonsil adenoid atau faringel, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada di bagian langit-langit mulut. Fungsinya untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Nah, yang kedua, bagian-bagian faring yang kedua ada orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Orofaring mempunyai klep yang disebut epiglotis yang fungsinya mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil adalah melindungi dari infeksi. Nah, yang terakhir ada laryngofaring atau hipofaring, merupakan bagian paling akhir dari faring, merupakan tempat pertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai esofagus. Nah, esofagus merupakan saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster lambung ya. Panjangnya 25 sampai 30 cm, lebarnya 2 cm.
Esophagus neonatus relatif lebih panjang daripada esophagus dewasa, mulai dari vertebral cervicalis 3 sampai 4. Nah, di dalam esophagus ini terdapat fungsi, struktur, dan bagian. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi terlebih dahulu. Fungsi dari esophagus yang pertama menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik, yaitu terdapat otot-otot yang menghasilkan gerakan peristaltik sehingga dindingnya berkontraksi dan secara perlahan makanan terdorong masuk ke lambung. Yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Dengan adanya penyempitan sphincter di kerongkongan, maka dapat mencegah masuknya cairan lambung ke kerongkongan akibat kadar asam lambung yang meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur. Nah, struktur esophagus ada lapisan serosa, yaitu lapisan paling luar kerongkongan. Yang kedua ada lapisan otot, berupa lapisan otot polos yang bekerja tanpa sadar. Yang ketiga lapisan submukosa, berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Dan yang terakhir ada lapisan mukosa, yaitu lapisan pada kerongkongan yang disusun dari sel epitel berlapis pipi bertingkat dan jaringan ikat tipis. Nah, selanjutnya bagian-bagian esophagus. Dalam struktur jaringan esophagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya bagian superior. 1/3 atas esophagus, sebagian besar otot penyusun esophagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah, 2/3 tengah esophagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Nah, yang terakhir ada bagian inferior, 3/3 bawah esophagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lambung. Lambung merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Nah, letak lambung berada di antara esophagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum, berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri berbentuk melengkung seperti huruf C. Nah, lambung, sebelum kita masuk ke peritoneum, kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Nah, untuk peritoneum merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam, sebagian pembatas dari organ-organ di dalam perut. Dan omentum, lapisan jaringan penyambung yang merupakan bagian peritoneum dan yang menahan lambung di samping organ-organ di sekitar. Nah, fungsi dari lambung yaitu fungsi secara umumnya ada penyimpanan makanan, produksi kimus, digestif protein, produksi mukus. Lalu untuk fungsi lambung itu ada 2. Yang pertama, fungsi motorik dan fungsi sekresi. Untuk fungsi motorik, lambung ada 3, yaitu penyimpanan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Yang kedua, bercampur makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus seperti bubur. Yang ketiga, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan
absorpsi usus halus. Nah, untuk fungsi sekresi itu termasuk dengan fungsi sekresi. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai bolus, yaitu makanan yang masuk dalam mulut. Sedangkan kimus, makanan yang telah bercampur dengan HCl, lambung, dan berbentuk bubur. Misel, makanan yang telah bercampur dengan getah, empedu, dan pankreas di intestis. Untuk menghasilkan enzim dan hormon pencernaan, itu ada 4 tahapan, yaitu enzim ada 4, yaitu enzim pepsin ya. Enzim untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptid dan asam amino. Yang kedua adalah lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol, zat gula yang mengandung alkohol. Asam klorida HCl yang berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Produksi faktor intrinsik suatu glikoprotein yang sekresi sel parietal. Nah, itu termasuk dalam fungsi dari lambung. Selanjutnya, ada bagian lambung, yaitu yang pertama ada bagian pars, yaitu bagian kardiak. Bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus, di mana di dalamnya terdapat ostium lubang kardium. Pars kardiak merupakan jalan masuknya lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus. Nah, yang kedua ada fundus gastricum. Nah, fundus gastricum bagian yang berbentuk seperti kubah yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction. Perbatasan antara gaster dan juga esofagus adalah tempat di mana ujung esofagus kerongkongan ini masuk ke dalam lambung bagian teratas. Nah, fundus gastricum merupakan bagian kranial yang melebar dan berbatasan pada kubah diafragma kiri. Nah, yang ketiga ada corpus gastricum, yaitu merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf J. Nah, yang terakhir ada pars pylori atau bagian pylori yang terdiri dari 2 bangunan, yaitu antrum pylori dan pylorus. Pylorus merupakan daerah sphincter yang menempel di sebelah distal untuk membentuk sphincter pyloris yang berfungsi mengatur pengosongan isi gaster, isi dari lambung melalui ostinum pylorium ke dalam duodenum. Nah, sphincter merupakan otot melingkar yang mempetahkan penyempitan suatu bagian tubuh alami yang melemaskan sesuai dengan fungsi fisiologi normal. Nah, yang selanjutnya akan membahas mengenai batas-batas dari lambung. Nah, bagian superior berbatasan dengan bagian distal esofagus, bagian anterior bagian inferior berbatasan dengan duodenum, bagian anterior dibatasi oleh bagian superior diafragma, pada bagian anterior dari musculus rectus abdominis, dan bagian kanan oleh lobus hepatis sinistra kiri. Bagian yang terakhir adalah bagian posterior lambung berhubungan dengan pankreas, adrenalis sinister, ginjal, dan diafragma. Nah, yang selanjutnya ada sekresi kelenjar, yaitu ada kelenjar kardia. Nah, kelenjar kardia hanya mensekresi mukus. Selanjutnya ada kelenjar fundus sampai korpus, terdiri dari sel utama mensekresi enzim
pepsinogen. Enzim pepsinogen kemudian berubah menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu pepton agar dapat diangkut oleh pembuluh darah. Setelah itu, sel parietal mensekresi asam klorida HCl, faktor intrinsik, serta sel leher mukosa mensekresi mukus. Nah, yang ketiga ada kelenjar pilorus, di antrum pilorus mensekresi mukus dan gastrin. Nah, gastrin adalah hormon yang merangsang sekresi asam lambung HCl oleh sel parietal di lambung untuk membantu kerja lambung. Hormon ini diproduksi oleh sel G di lambung usus 12 jari dan pankreas. Nah, yang terakhir ada lapisan-lapisan dari lambung, yaitu ada tunika mukosa. Nah, tunika mukosa, lapisan lambung yang tersusun atas lipatan-lipatan longitudinal yang disebut rugae. Terdapat beberapa tipe kelenjar pada lapisan ini. Yang pertama ada kelenjar kardia yang berada di orifisium kardia. Kelenjar ini berfungsi untuk sekresi mukus. Yang kedua ada kelenjar fundus atau gastrik yang terletak di fundus pada seluruh korpus lambung. Nah, yang kedua ada tunika submukosa, yaitu lapisan ini tersusun atas jaringan areolar longgar yang menghubung tunika muscularis dengan tunika mukosa. Jaringan ini yang menyebabkan tunika mukosa dapat bergerak secara peristaltik. Lapisannya tersusun oleh plexus, syaraf, pembuluh darah, dan saluran limfa. Nah, yang ketiga ada tunika muscularis, yaitu lapisan ini terdiri dari 3 lapisan otot polos, yaitu stratum longitudinal membujur, stratum sirkular melingkar atau bundar, dan yang terakhir ada stratum oblique melintang. Susunan otot polos di atas memungkin berbagai macam kombinasi kontraksi untuk memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil, mengaduk, mencampur makanan, serta mendorong makanan tersebut. Ke tunika serosa. Nah, tunika serosa ini adalah lapisan yang berasal dari peritoneum visceralis yang melanjutkan ke arah hepar menjadi omentum minus, dan ke arah kolon sebagai omentum majus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai usus halus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam usus halus, ada 5 proses aktivitas penting dalam saluran pencernaan. Yang pertama ada ingestif, masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan melalui ada 4 tahapan, yaitu bolus, kimus, dan misel yang tadi aku jelasin ya. Yang kedua ada sekresi, yaitu pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingestif, yaitu oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, yang ketiga ada digesti, yaitu penghancuran makanan secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestine. Yang keempat ada absorpsi, penyerapan makanan oleh villi intestinal dan masuk ke dalam sirkulasi. Dan yang kelima ada defekasi, pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh. Nah, usus halus merupakan saluran berkolok-kolok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 meter, dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekum, kakum atau kolon. Nah, usus halus ini
dibagi menjadi fungsi usus halus ya, yaitu yang pertama, menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, menetralkan makanan. Yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan yang terakhir, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, usus halus terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, duodenum. Mempunyai 2 saluran utama, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Nah, saluran empedu menghasilkan cairan empedu yang bermanfaat untuk mengubah lemak menjadi emulsi. Nah, saluran pankreas yaitu menyalurkan getah pankreas yang berfungsi untuk memecah beberapa nutrisi seperti lemak, protein, karbohidrat dengan jenis-jenis enzim yang dimilikinya agar makanan mudah diserap oleh tubuh. Nah, yang ketiga ada jejunum atau bisa disebut dengan usus kosong ya. Nah, merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Letaknya di antara usus 12 jari atau bisa disebut dengan usus duodenum 12 dan usus penyerapan ileum. Panjang usus kosong ini 1-2 meter ya. Pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus lebih banyak bersifat kimiawi sehingga diperlukan enzim-enzim untuk membantu proses pencairan secara kimiawi. Selama di usus halus, semua molekul pasti dicerna lebih sempurna menjadi molekul-molekul glukosa, molekul-molekul protein, dicerna menjadi molekul-molekul asam amino, dan semua molekul lemak dicerna menjadi molekul gliserol dan asam lemak. Pada dinding usus halus, banyak terdapat kelenjar-kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung enzim-enzim pencernaan. Nah, yang selanjutnya ada ileum, merupakan bagian terakhir dari usus halus. Letaknya setelah usus duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum panjangnya sekitar 2-4 meter. Terdapat contoh-contoh usus yang disebut villi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai usus besar. Nah, usus besar ini bisa disebut dengan kolon, adalah bagian usus antara usus buntut dan rektum. Menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya kurang lebih 1-5 meter, 5-8 kaki, diameter 6-3 cm. Kolon ini dibagi menjadi 3, yaitu kekum, kekum, kolon, dan rektum. Nah, untuk kolon ini terdiri dari ascendus yang terletak di sisi kanan tubuh memanjang dari sekum ke atas. Transversum letaknya mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Descendens terletak di sisi kiri usus besar memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Kolon sigmoid terletak di bawah kolon descendens berbentuk seperti huruf S. Nah, fungsi dari usus besar yaitu menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi dari vitamin dan karbohidrat ya. Terus mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik dan bantuan bakteri baik di dalam usus. Bakteri ini berfungsi untuk mensintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat, menyerap zat empedu, menyimpan tinja yang akan dibuang, membuang tinja keluar dari tubuh.
Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix ya, berada pada usus tambahan peradangan pada usus tambahan disebut appendix atau usus buntu. Nah, panjangnya kurang lebih 18 meter, mengandung banyak jaringan limfe, letaknya dapat di bagian belakang, di bawah, di depan sektum atau dapat juga di depan atau di belakang dari ujung ileum. Sekrum bagian yang berhubung dengan ileum. Nah, untuk absorpsi dalam usus besar ada sebagian besar absorpsi terjadi di pertengahan proksimal kolon bagian distal untuk menyimpan sebelum dibuang dari kira-kira 150 liter air yang masuk ke kolon. 100 ml akan disekresi dalam fase sekresi ion bikarbonat, lanjut ke menetralkan produksi asam dari bakteri kolon. Absorpsi ion klorida lanjut bersama dengan nutrium menciptakan gradien osmotik yang menyebabkan absorpsi air. Nah, selanjutnya ada produk bakteri. Nah, produk bakteri dalam kolon yang pertama ada bakteri mencerna sejumlah kecil solusa vitamin K, kobalamid vitamin B12, thiamid vitamin B1, riboflavin vitamin B2, gas dalam flatus terutama gas karbon dioksida, hidrogen dan metan. Yang ke-7 kita akan membahas mengenai rektum. Nah, rektum sebuah ruang dengan panjang sekitar 12 sampai 15 cm yang berada di antara ujung usus besar. Sorry ya, maaf, ini panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm yang berada di antara usus besar setelah kolon sigmoid atau turun dan berakhir di anus. Ketika rektum penuh dengan fases, maka rektum akan mengembang dan sistem syaraf akan mengirim impuls rangsangan otak hingga timbul keinginan untuk buang air besar. Nah, fungsi rektum adalah menyimpan fases untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera dibuang air besar PAB, dan membantu mendorong fases sewaktu buang air besar. Rektum secara fungsional dan endoskopik. Rektum dibagi menjadi apula dan sfinkter, yaitu bagian sfinkter disebut juga anulus hemorrhoidalis, dikelilingi oleh musculus levator ani dan fascia coli dari fascia supraani, sfinkter anal internal dan sfinkter anal eksternal. Nah, untuk selanjutnya adalah anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh dan sebagian lainnya dari usus. Saluran ini juga dilapisi oleh selaput lendir. Bagian atas saluran ini memiliki sel-sel yang menghasilkan sekresi untuk mempromosikan kotoran keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutup anus diatur oleh otosfinkter. Nah, anus nih, panjang lubang anus kira-kira 2,4 sampai 5 cm dan dikelilingi oleh otot anular yang disebut sfinkter anal dalam dan sfinkter anal eksternal. Fases dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus.
Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan fases melalui proses defekasi buang air besar. Struktur anus ada kanalis anal adalah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sfinkter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandula rektal. Yang kedua, fungsi kanalis anal adalah sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar dari tubuh sehingga fases bisa dikeluarkan. Yang kedua, ada rektum, adalah sebuah ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang berada di antara ujung usus besar, setelah kolon, sigmoid, atau turun yang berakhir di anus. Nah, rektum adalah bagian terakhir dari kolon menghubung kolon sigmoid di atas dan anus di bawah. Rektum mempunyai fase sampai dikeluarkan dari tubuh. Secara anatomi, rektum terbentang dari vertebra sacrum ketiga sampai garis anorektal. Rektum sendiri menyimpan fases untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera dibuang air besar dan membantu mendorong fases sewaktu buang air besar. Nah, sfinkter anal internal adalah sebuah cincin otot lurik yang melindungi kanalis anal dengan keliling 2-5-4 cm. Fungsinya adalah untuk mengatur pengeluaran fase saat buang air besar sehingga tinja tidak kembali ke usus. Selanjutnya ada sfinkter anal eksternal, yaitu sfinkter anal dari luar. Adalah serat otot lurik berbentuk elips dan melekat pada bagian dinding anus, panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsinya adalah untuk membuka dan menutup kanalis anal. Otot ini memungkinkan kita untuk bertahan dan proses defekasi untuk sementara waktu. Nah, yang keempat ada pectinate line, adalah garis yang membagi antara bagian 2/3 atas dan bagian 1/3 bawah anus. Fungsinya sangatlah penting bagi bagian atas dan bawah, yaitu memiliki banyak perbedaan. Bagian-bagian ini yang dilapisi oleh garis pectinate atau pectinatal yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Yang terakhir ada kolom anal, adalah sejumlah lipatan vertikal yang diproduksi oleh selaput lendir dan jaringan otot di bagian atas anus, disebut kolom anal atau kolom Morgagni, terdiri dari beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Nama Morgagni berasal dari penemunya, Giovanni Battista Morgagni. Fungsi kolom anal adalah penghalang atau pembatas dinding anal anus. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.